Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku nasihat perkara penting dalam Islam yang ini tidak akan aku tanyakan kepada selain Anda." Nabi SAW hanya ngasih satu pesan ringkas, "Qul amantu billah thumma istaqim." Ikrarkan, aku beriman kepada Allah, lalu jadilah orang yang istiqomah. Istiqomah dalam apa? Iman. Sebab itu pesan Allah dalam Al-Quran, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim. Sehingga ayat dan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa istiqomah itu bertingkat. Istiqomah itu bertingkat. Ada istiqomah tingkatan sempurna. Inilah istiqomahnya para nabi. Ada istiqomah tingkatan paling minimal. Istiqomah tingkatan paling rendah, paling minimal adalah istiqomah jadi muslim. Dan ini pesan Allah dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang tadi kita kutip. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam kondisi sebagai muslim. Jadi kalaupun kamu tidak bisa istiqomah tahajud, tidak bisa istiqomah sedekah, tidak bisa istiqomah A, tidak bisa istiqomah B, minimal awakmu istiqomah dadi wong muslim. Minimal kamu istiqomah sebagai muslim. Karena ini satu-satunya syarat seseorang bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Abu Ali Al-Juzajani. Jadi beliau meluruskan pemahaman sebagian orang yang ketika mereka itu ibadah namun tujuannya untuk mencari dunia. Kelihatan? Gimana? Kecil. Layarnya sudah segede itu. Belum bisa. Bisa? Belum. Ada sebagian orang yang dia ketika beribadah tujuannya biar lancar rezeki, biar utangnya cepat lunas, biar anaknya nanti sukses. Maka terkadang ada ibu-ibu yang masani anake, "Aku tak rewangi poso, saya puasa biar anak saya sukses." Wonten mboten ngoten iki? Ada juga orang tua yang sampai rela rajin tahajud. Tujuannya apa? Biar karir anaknya bagus dan yang lainnya. Sehingga dia beribadah, tapi yang dia cari bukan dalam rangka mendapatkan pahala di akhirat, tapi yang dia cari adalah keberhasilan ketika di dunia. Nah, di sini ada satu pesan yang disampaikan oleh Abu Ali Al-Juzajani. Beliau mengatakan, "Kun taliban lil istiqamah, la taliban lil karamah." Jadilah orang yang mencari istiqamah, bukan orang yang mencari karomah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah. Karena jiwamu itu selalu terdorong untuk mencari karamah. Wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Atau karirmu makin bagus, tapi tujuannya adalah agar kau selalu istiqamah menjalani, sehingga nanti kau bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada juga
Orang yang rajin ibadah tujuannya untuk mencari ilmu kanuragan. Kowe iki nek pengin duwe ilmu kaya ngene, syarate ya kudu poso ngebleng 3 hari 3 malam, ra entuk madang, ra entuk turu. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Dia menjalankan tirakat itu tidak boleh makan, tidak boleh tidur selama 3 hari 3 malam. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Ada yang nggak kuat terus jadi gila. Ya. Ada yang dia berusaha sekuat tenaga tapi orangnya jadi nggak karuan. Memang berhasil 3 hari 3 malam dia tidak tidur dan tidak makan, cuman minum saja. Cuman apa fungsinya orang kalau beribadah hanya tujuannya untuk bisa mencari ilmu kanuragan. Nah, Abu Ali Al-Juzajani ini mengingatkan, tujuannya apa kau cari seperti itu? Allah menuntut kamu mencari, berkeinginan agar kau istiqomah, tapi malah kau mencari karomah. Nah, sekarang beberapa tips sederhana agar kita bisa istiqomah. Yang pertama, miliki yang namanya wazifah. Wazifah, ditulis saja ya. Wazifah. Wazifah niku napa to, Pak? Wazifah itu adalah amalan yang ringan namun dikerjakan secara. Ada orang yang setiap bulan puasa 3 hari, puasa Ayyamul Bid. Ada yang setiap subuh dia sedekah di masjid. Ada yang setiap apalagi misalnya setiap malam dia sholat tahajud 1 rakaat, sholat witir. Itu semuanya namanya apa? Wazifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, ambillah amal saleh yang mampu kalian rutinkan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kalian sampai kalian bosan dalam beramal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai amal yang sedikit tapi rutin daripada amal yang borongan tapi cuman sesekali. Maka Nabi SAW ajarkan kepada umatnya, silahkan kalian ambil amalan yang mampu kalian rutinkan. Makanya kalau mengambil amal sunnah jangan terlalu berlebihan. Yang ringan-ringan saja, yang penting apa? Rutin. Nah, rutin ketika menjalankan wazifah ini, itulah yang amal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi amal yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin meskipun sedikit. Contoh ya, mungkin ada di antara Anda yang hidupnya jauh dari keluarga, misalnya ya, jauh dari suami karena suaminya kerja di luar kota. Anda lebih senang mana? Suami datang libur kerja setiap sepekan 2 hari, atau setiap 1 bulan 10 hari? Kalau sepekan 2 hari kan berarti sepekan kerja, libur 2 hari, Sabtu Ahad. Sebulan kerja, nanti setelah itu libur 10 hari. Kira-kira lebih senang mana? Yang kedua, kerja 1 bulan, ditinggal bojone sebulan, nanti libur 10 hari. Lebih senang itu daripada sepekan libur, sepekan libur. Atau misalnya jenengan punya anak ya, anaknya berada di luar kota, setahun nggak pulang-pulang, tapi begitu pulang
langsung 2 bulan nggak balik-balik, atau dia pulang setiap Jumat, tiap Jumat pulang, nanti berangkat lagi, Jumat pulang lagi, terus berangkat lagi. Lebih senang yang mana? Ya, secara umum orang itu lebih senang intensitas sering walaupun sebentar. Sehingga mereka yang ditinggal oleh suaminya kerja di luar kota, suami Anda kerja di mana? Di luar kota Pak. Liburnya kapan? Beliau itu kerja 6 bulan baru libur 1 pekan. Sehingga 6 bulan pisah LDR ya. Nanti kalau sudah prei-nya 1 bulan. Kerja 1 bulan, terus nanti pulang 1 bulan libur. Kerja lagi 1 bulan, pulang 1 bulan libur. Itu ternyata lebih tersiksa daripada ketika dia kerja 1 pekan, libur 3 hari, 1 pekan, libur 3 hari. Karena masalah intensitas. Ya, demikian pula ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah. Kalau orang itu beribadah kepada Allah hanya dengan cara borongan, itu banyak orang yang bisa. Tapi kalau orang diajak beribadah kepada Allah rutin setiap hari, susah. Contoh, menghatamkan Quran sebulan Ramadan, bisa nggak? Banyak yang bisa. Sekarang sudahlah, jenengan tidak perlu menghatamkan Quran sebulan Ramadan, tapi baca Quran setiap hari, nggak pernah absen, minimal 1 lembar. Susah atau berat? Ya, bagi sebagian orang terasa berat, karena tidak pernah absen, rutin itu berat. Nah, itulah yang diharapkan oleh Nabi SAW. Beliau mengajarkan, ambillah amal sunnah yang bisa kalian rutinkan, karena Allah tidak akan pernah bosan untuk memberi pahala kepada kalian sampai kalian bosan untuk beramal. Selanjutnya, keutamaan orang yang punya wadhifah. Wadhifah tadi apa? Amalan rutin yang dilakukan oleh hamba. Baik, kalau orang itu punya wadhifah, maka nanti dia akan dipanggil menuju surga sesuai kebiasaan amalnya. Nabi SAW pernah bersabda, likulli amilin babun min abwabil jannah yud'a minhu bidzalikal amal. Bagi setiap orang yang beramal disediakan sebuah pintu khusus di surga, dan dia akan dipanggil melalui pintu tersebut karena amal yang telah dia lakukan. Sehingga yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, yang ahli puasa dipanggil dari pintu puasa, dari pintu Ar-Rayyan, dan seterusnya. Nah, ini hadis selengkapnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Yang ahli salat dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, yang ahli puasa du'iya min babir rayyan, dia dipanggil masuk surga melalui pintu Rayyan. Yang ahli sedekah dipanggil masuk surga melalui pintu sedekah. Dan disebut ahli jika orangnya rutin. Nek mong pisan pindho durung disebut ahli. Kayak delokan kalau ahli maca Quran, Masya Allah. Kapan beliau baca Quran? Setahun pisan. Kalau setahun sekali apakah bisa disebut ahli? Tidak. Disebut ahli kalau gimana? Rutin. Ketika dia sering. Kayak delokan kayak ahli sedekah. Kapan piyambake sedekah? Piyambake sedekah 2 tahun pisan. Kalau 2 tahun sekali, setahun sekali belum bisa disebut ahli. Maka perjuangkan untuk bisa menjadi ahli sholat, atau ahli puasa, atau ahli sedekah, ahli amal A, ahli amal B. Nek ora kabeh pripun, Pak? Lah sampean pengen mlebu swarga melalui mana? Ahli sholat tidak, ahli poso ya ora, ahli sedekah rodok cetil. Lah kowe arep ngandalno amal apa? Makanya di sini ya, kita dikasih satu pendidikan, nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya.
perjuangkan salah satu yang mampu kalian rutinkan. Pak, kalau saya disuruh jadi ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah kayaknya nggak sanggup. Nggih, nek nggak sanggup minimal jadi salah satu. Ngerti nggih? Ini ada satu pesan ya. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Minimal perjuangkan salah satu. Nyatete pripun niku? Nek ra iso kabeh aja ditinggal. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan yang mampu dikerjakan. Baik. Lanjut. Keutamaan yang kedua, kalau orang itu punya wadhifah, jika pada satu kondisi dia sakit atau bepergian sehingga dia tidak bisa melakukan amal itu, maka tetap tercatat untuknya pahala sesuai kebiasaannya. Misalnya Anda punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kemis, pas hari Senin sakit, nggak bisa puasa. Orang ini tidak puasa karena malas atau karena udzur? Sehingga beliau tidak puasa bukan karena malas, hatinya pengen puasa, tapi karena fisiknya tidak memungkinkan diajak puasa, maka dia tidak puasa. Pahalanya tetap mengalir. Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara," kalau orang itu sakit atau safar, "kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha," maka dicatat untuknya sebagaimana amalan yang dia kerjakan ketika dia tidak safar atau ketika dia sehat. Sehingga wong loro tetap entuk ganjaran, walaupun sakit tetap dapat pahala sesuai dengan kebiasaan amal sunnah yang dia rutinkan. Makanya memiliki amal sunnah yang rutin ini tabungan pahala di saat kita sudah tidak mampu mengerjakannya. Ada ungkapan seperti ini ya, olahraga adalah tabungan kesehatan di hari tua. Rajin ibadah adalah tabungan kesehatan di hari tua. Ada waktunya mungkin lutut ini sudah nggak bisa lagi diajak untuk rukuk, sujud, ditekuk, tidak bisa. Tapi karena orang ini dulu rajin rukuk, orang ini dulu rajin sujud, yang bersangkutan rajin salat, Allah tetap memberikan pahala rukuk dan sujud untuknya. Beliau tidak rukuk, tidak sujud dengan sempurna karena udzur. Ada waktunya mata sudah mulai belawur, dipakai untuk lihat mushaf Quran nggak kelihatan. Tapi nek sing warnane abang karo biru saya ketok. Cuman dipakai untuk melihat teks mushaf Quran. Wah, iki wacane apa? Bagi mereka yang sudah terbiasa baca Quran sampai akhirnya terhenti. Saya kalau mau baca Quran belawur nih mas, ra jelas, engkau timbangannya keliru. Nah terus gimana? Akhirnya dia nggak baca. Tetap dapat pahala enggak? Tergantung. Kalau dulu dia rutin setiap habis maghrib sampai isya, ibu itu tidak pernah meninggalkan baca Quran. Maka saat usia lanjut, di usia mungkin sudah 60-an ke atas, 70-an ke atas, kok sudah belawur seperti itu, tetap dapat aliran pahala. Itulah keutamaan orang yang punya wadhifah. Tapi kalau pisan pindo baru sekali dua kali, kemudian dia terhenti tidak bisa melakukannya, apakah dapat aliran pahala? Tidak. Karena apa? Belum terhitung menjadi kebiasaan. Ngerti nggih? Maka usahakan masing-masing kita punya kebiasaan amal sunnah walaupun ringan. Oke. Nah, rutinkan amal ringan, ini yang pentingnya.
Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amal yang rutin walaupun ringan daripada amal yang banyak tapi modelnya borongan. Nabi SAW bersabda, wa inna ahabbal a'mali ilallah madama wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin dikerjakan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga 2 rakaat duha tiap hari dengan langsung 30 rakaat cuman sehari. Lebih berat mana? Hah? Lebih berat mana? Orang mengerjakan sholat duha langsung 12 rakaat. Setelah itu tidak sholat duha selamanya. Dengan sholat duha cuman 2 rakaat setiap hari. Lebih berat mana? Yang setiap hari. Karena terkadang orang itu berat kalau diajak merutinkan amal. Baik. Selanjutnya, rutin itu terus menerus tanpa putus. Sedikit namun rutin lebih dicintai oleh Allah daripada banyak namun hanya dikerjakan sekali 2 kali. Karena merutinkan amal yang sedikit berarti merutinkan ketaatan. Kayak tadi ya, sering datang walaupun cuma sebentar, terus hilang, datang lagi sebentar, hilang lagi, datang lagi sebentar, hilang lagi. Tapi sering. Itu lebih disenangi daripada datang sekali lama, setelah itu ngilang lama. Zikir dan perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah setiap saat, dan niat ikhlas dalam menghadap kepada Allah yang berulang setiap saat. Makanya amal yang rutin tanpa putus lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang ini mengulang niatnya berapa kali? Berkali-kali. Nah, disinilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat itu kalau beramal mereka kerjakan sampai mati. Bukan model kita ya. Kita kan kalau beramal itu mut-mutan. Nek pas ngemut permen beramal. Nek ra ngemut poso kan. Bukan kayak gitu. Sehingga beramal yang dilakukan oleh para sahabat gimana? Begitu dia sudah mengambil salah satu amal soleh dikerjakan sampai mati. Abdullah bin Amr bin As ini pernah menyatakan kepada Nabi SAW, saya akan tahajud tiap malam dan puasa tiap hari. Tapi dilarang oleh Nabi SAW, kamu tidak akan mampu. Berpuasalah 3 hari setiap bulan, karena setiap kebaikan dilipatkan 10 kali. Sehingga kalau setiap bulan orang berpuasa 3 hari, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Dan puasa 3 hari tiap bulan tidak harus ketika ayyamul bid, tidak harus. Dan tidak harus berturut-turut. Boleh nggak Pak dipisah Pak? Boleh. Misalnya awal bulan sehari, tengah bulan sehari, akhir bulan sehari. Kalau pas bulan Syawal kita puasa 6 hari. Pas bulan Dzulqa'dah tidak ada puasa 6 hari Dzulqa'dah. Nanti jenengan bisa puasa 3 hari. Awal, tengah, akhir Dzulqa'dah. Dah? Abdullah mengatakan, aku bisa lebih dari itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sum yauman wa aftir yauman. Lakukanlah puasa sehari dan tidak puasa sehari. Itu adalah puasa Dawud dan ini puasa terbaik. Akhirnya Abdullah bin Amr mengerjakan puasa Dawud sampai tua. Nah, ketika beliau sudah merasa tua, beliau merasa keberatan. Sampai akhirnya mengatakan, andaikan dulu aku menerima pesan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk puasa 3 hari tiap bulan. Jadi modelnya seperti ini, dikerjakan sampai sak kuate, nutuk sampai akhir hayat, wes gak sanggup baru berhenti. Kalau orang zaman sekarang kan lagi Daud ini, Daud setahun wes kesel, rampung, terus gak puasa lagi. Ada kan model orang kayak gitu ya. Senin Kemis rajin, Senin Kemis. Saiki wes kesel, dah setelah itu gak Senin Kemis lagi. Kalau sahabat enggak, Senin Kemis ya Senin Kemis alawasi sampai mati. Kalau enggak ada uzur enggak putus. Sanggup enggak kira-kira kayak gini? Hah?
Nah, cara beramal tuh kayak gitu ya. Jadi yang sudah megangi amal tertentu, pegangi sampai mati. Bukan model mut-mutan tadi. Kalau pas lagi seneng gelem, lagi nggak seneng males, enggak kayak gitu. Sehingga dia beramal sampai mati. Makanya pilih amal yang ringan saja, jangan terlalu berat. Baik, minimal tadi ya, masing-masing punya satu amal andalan. Ojo sampai ra duwe kabeh. Ahli sholat tidak, ahli sedekah tidak, ahli poso ya ora, ahli iki ya ora. Nah sampean ahli apa? Ya. Ahli rebahan. Jadi kaum rebahan, kelimbang-kelimbung karo nyekrol. Nggih. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran puasa Daud itu puasa terbaik. Makanya para ulama melarang yang sudah puasa Daud tidak boleh puasa sunnah yang lain. Ikuti saja Daudnya. Sehingga misalnya nggih, ada orang puasa Daud pas memasuki bulan Dzulhijjah. Pas memasuki bulan Dzulhijjah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal sampai tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Ngeten nggih? Ya. Pas hari genap puasa, ini tidak puasa. Berarti di sini puasa. Nah, 9 Dzulhijjah ini hari apa? Hari Arafah. Tapi dia puasa Daud. Tanggal 7 dia tidak puasa. Tanggal 8 puasa. Nah, 9 ini puasa enggak, Pak? Hah? Tanggal 9-nya puasa enggak? Enggak boleh puasa. Yang Daud enggak boleh puasa. Loh, kenapa? Karena kamu sudah puasa Daud. Dan orang yang sudah melakukan puasa Daud, dia sudah melakukan puasa sunnah puncak. Maka nanti tanggal 9 enggak puasa, tanggal 10 Idul Adha enggak boleh puasa sampai tanggal 13 hari tasyrik. Nanti libur puasa. Tanggal 14 mulai lagi puasa. Terus seperti itu. Kok ketemu nanti Asyura tanggal 10 Muharram gitu. Tanggal 10 Muharram pas tidak puasa, ya jangan nekat puasa. Nggih. Kalau puasa Syawal dipakai Daud boleh. Jadi 6 hari, sehari puasa, sehari tidak, 12 hari selesai. Boleh. Ngaten? Nah, kalau yang sudah punya Daud, nyawal dulu atau gimana? Syawalnya dibuat Daud. Sehingga bukan nyawal dulu 6 hari terus Daud tidak, tapi syawalnya dilakukan dengan cara model Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Niatnya niat puasa gitu aja. Jadi Daud itu metode menjalankan puasa sunnah, sehari puasa sehari tidak. Kalau sudah seperti itu, dia komitmen itu sampai akhir hayat, maka sudah tidak menambah puasa sunnah yang lain. Okay? Kalau tidak konsisten, bulan ini Daud, bulan depan karena ada walimah, koncone ulang tahun, undangan makan, pengajian, ada snacknya, mangan-mangan dan seterusnya. Akhirnya raposo-poso nih kayak gini. Karena terlalu sering izin. Baik, memang puasa sunnah boleh dibatalkan, tapi ada satu hal ya. Kalau dia membatalkan puasa sunnah, jadinya sudah tidak konsisten lagi, maka dia tidak bisa disebut ahli puasa Daud, ahli Senin Kemis, karena sering dibatalkan. Tapi ini ada satu hal ya, puasa qadha dilarang untuk dibatalkan. Dilarang dibatalkan. Dilarang apa, Pak? Dilarang keras sekali. Saya tambahkan ini biar tegas.
Puasa qadha dilarang keras sekali untuk dibatalkan tanpa udzur. Jadi kalau sudah tadi pagi puasa qadha diundang kancane, ayo mangan ana duren karo sate, karo tongseng tengkleng, dimsum, njaluk apa wae ana. Wah nek ra teko kok eman. Anu mentane wae. Kalau Anda lagi puasa qadha, minta apa? Mentahan saja. Sudah? Karena tidak boleh membatalkan puasa qadha, kecuali kalau ada udzur. Udzurnya apa Pak? Sakit atau safar, sebagaimana saat puasa Ramadan. Kemudian minta doa, memohon kepada kekuatan istiqomah. Misalnya doa ini, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa berzikir, bersyukur dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Doa ini diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, terutama Anda baca ketika sujud atau sebelum salam, atau dibaca setelah tasyahud menjelang salam. Pun hafal lagi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan melakukan ibadah sebaik mungkin kepadamu. Karena hamba kalau tidak ditolong oleh Allah, maka dia tidak akan bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Nah, selanjutnya mencari teman yang baik. Ini juga nggak kalah penting ya. Sebab orang itu terpengaruh dengan circle-nya. Kalau circle-nya orang-orang yang rajin beramal soleh, maka dia akan jadi orang yang rajin beramal soleh. Circle-nya adalah orang-orang yang solihah, maka dia kadang ketularan jadi solihah. Anda tolong waspada kalau ada teman yang senang curhat tentang keluarganya. Itu bisa menular. Ya boh, bahaya ini ya. Jadi misalnya ada ibu-ibu senang curhat tentang suaminya, punya masalah dengan suaminya, akhirnya membuat orang ini hatinya jadi gimana? Wah, iki wae wani karo sing lanang, engko aku tak wani karo sing lanang. Akhirnya ketularan, dia tidak taat kepada suaminya karena merasa punya teman. Teman saya juga seperti itu. Wah, itu bahaya. Makanya Nabi SAW memberikan satu arahan, al-jalisus salih bihamilil misk. Teman yang baik itu seperti pembawa minyak wangi. Wal jalisus su' binafihil kir. Teman yang buruk itu seperti blowernya pandai besi. Ya, pandai besi itu alat penyeburnya itu nyembur angin, itu namanya apa? Nafihul kir. Sehingga kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi gimana? Ada dua kemungkinan. Satu, kita dapat aroma wangi. Yang kedua, kita dikasih minyak wangi. Maka Anda ketika berteman dengan orang baik, orang soleh, ada dua kemungkinan. Satu, mendapatkan dampak kebaikannya. Yang kedua, ketularan dadi apik. Misalnya ya, duwe konco seneng sedekah, maka kadang kita dapat apa? Cipratan sedekahnya. Atau yang kedua, kita ketularan jadi dermawan dan seneng sedekah karena pengaruh teman. Baik, saya punya cerita sedikit ya. Nggak usah diceritakan aja. Nggak? Perlu diceritakan nggak? Nggak usah aja ya. Jadi saya ini dulunya pemalas membaca, sampai tinggal di sebuah asrama
yang seluruh circle-nya rajin membaca. Tidur jam 10 malam tuh memalukan. Jadi tidur jam 10 itu memalukan. Karena semuanya jam 10 belum ada yang tidur. Semuanya baca jam 10 itu. Maka memaksakan diri, oh kabeh maca kok aku turu dhewe melu maca. Dengan kebiasaan itu rata-rata tidurnya jam 11 ke atas ya. Ada yang baca, ada yang nyalin, nyatet di masa ketika laptop masih belum ada laptop ya. Ada PC, jarang sekali orang yang punya PC waktu itu. HP belum ada, laptop juga belum banyak tersebar. Sehingga mereka rata-rata kalau nulis ya nulis pakai tangan, disalin, buku-buku disalin. Okay. Masya Allah. Ternyata punya circle seperti itu menular. Makanya kalau Anda punya circle yang suka gerenengi, biasanya gimana? Hah? Menular jadi senang dikir atau menular jadi senang gerenengi? Senang? Waspadalah. Selanjutnya, teman yang baik itu upayakan ada di dekat kita. Itulah teman yang baik, anggota keluarga. Siapa Pak? Ya, bisa pasangan kita, suaminya atau istrinya. Nabi SAW mendoakan kebaikan. Rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam, fasalla, kemudian dia tahajud, wa iqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya enggak mau bangun, nadha fi wajhihil ma, maka dia percikan air di wajah istrinya. Rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati wanita, qamat minal laili fasallat, kemudian dia bangun malam lalu salat. Wa iqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadha fi wajhil ma, dia siramkan seember air ke suaminya. Jadi kalau ada kamar suami istri kok kasurnya teles, itu mengamalkan sunnah. Kok ono tamu mlebu kamar, "Duk, kasurmu kok teles?" Sebentar, jangan curiga dulu. Ini tadi malam kami mengamalkan sunnah. Apa sunnahnya? Siram-siraman. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Nggih. Dan ini didoakan kebaikan oleh Nabi SAW. Semoga Allah merahmati. Doa rahmat dari Nabi SAW untuk pasangan suami istri yang mereka saling mendukung dalam kebaikan. Alhamdulillah, keluarga-keluarga muslim ahlu sunnah punya semangat seperti ini. Antaranya suami sama istri klop satu frekuensi. Tapi kalau suami istrinya belum klop satu frekuensi, sing lanang ngajine ngetan, sing wedok ngajine ngulon, akhirnya pripun? Ketemu di rumah debat, panas-panasan, sehingga yang satu riyayane Jumat, yang satu riyayane Sabtu. Apa yang terjadi? Ya, suami istri kalau hari rayanya nggak kompak, apa yang terjadi? Kowe nek ra melu aku, wah nanti gini-gini. Nek bapak ya ora melu aku, ora tak masak nih. Akhirnya saling mengancam. Itu kalau tidak kompak. Inilah pentingnya kalau orang itu satu frekuensi. Ada banyak keluarga yang antara suami dan istri belum punya pemahaman agama yang seragam. Akhirnya berantem tiap hari. Itu kira-kira panasnya kaya apa ya? Walaupun rumahnya ber-AC rasanya kenapa? Atine Pak panas. Kemudian hindari maksiat sebisa mungkin, karena perbuatan maksiat bisa menghapus amal soleh, sebagaimana amal soleh bisa menghapus dosa maksiat.
Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibinas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya amal soleh bisa menghapus amal buruk, itulah peringatan bagi orang yang mau mengambil peringatan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan sekarang jam 9.24 kurang 6 menit. Kita berikan kesempatan bagi jamaah apabila ada yang mau menyampaikan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau ibu yang ingin bertanya singkat saja. 1, 2. Lewat belakang. Di mana tadi? Tunjuk tangan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin 10 tahun yang lalu lah gitu ya. Jadi betul apa tidak kalau kita misalnya melakukan ibadah sunnah-sunnah, misalnya puasa, itu nggak boleh dibilang-bilangin. Misalnya saya puasa Senin, ternyata ada teman ngajak makan, harus membatalkan, jadi puasanya dibatalkan gitu ya, saya harus ikut makan, itu betul apa enggak? Jadi nggak boleh Pak. Baik. Apakah betul kalau ada orang yang sedang puasa sunnah nggak boleh dibilang-bilangin, sehingga kalau ada temennya ngejak makan ya makan aja, tapi setelah itu lanjut puasa? Dan betul ada yang punya keyakinan kayak gitu, sehingga puasanya tidak batal dalam rangka untuk menenangkan hati temannya yang ngajak makan. Ya ini jelas salah ya. Kalau Anda bertahan puasa tidak masalah, membatalkan puasa sunnah juga tidak masalah. Karena kata Nabi SAW, as-shaimul mutatawwi amiru nafsih. Orang yang puasa sunnah dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Artinya mau lanjut puasa silakan, batal puasa silakan. Tapi boleh nggak kita puasa sunnah diundang orang untuk makan kemudian kita membatalkan? Atau tetap mempertahankan puasa? Dua-duanya boleh. Membatalkan boleh, mempertahankan puasa boleh. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, idza da'akum ila ta'amin fa'ajibhu wa in kunta sha'iman fasalli alaihi. Kalau ada teman kamu ngundang kamu makan-makan, hadirilah. Tapi kalau kamu puasa, berikan doa untuknya. Sehingga Nabi SAW tidak perintahkan yang puasa harus membatalkan. Maka bagi mereka yang puasa sunnah lalu diundang makan oleh temannya dan dia datang di undangan itu, tetap bertahan puasa boleh. Dan perintah Nabi SAW cukup doakan, semoga acaramu barokah, semoga keinginanmu dikabulkan oleh Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan pada saat kecil besarkan di dalam dua agama, Bapak Katolik, Mama Islam. Namun seiring berjalannya waktu, bapak saya usia 50 itu mengungkapkan untuk mengikuti mama Muslim, masuk Islam bapak. Dan pada saat itu kami 7 bersaudara itu disekolahkan di Katolik. Nah, itu yang saya tanyakan, amalan apa mama itu, karena sekarang sudah meninggal ya Pak Ustaz. Apakah mama saya dapat pahala atau tidak? Kedua, anak-anaknya ini belajar mendalami agama itu pada saat
mengikuti pasangan. Jadi bapak saya dan mama itu memilihkan pasangan yang bisa membimbing saya dan saudara-saudara yang lain. Masya Allah. Pasangan masing-masing. Baik. Itu apakah mama itu mendapatkan amalan pahala atau tidak? Jadi bapak meninggal dalam kondisi muslim? Muslim. Alhamdulillah. Baik. Sekarang sudah saatnya mengejar ketertinggalan. Antara mereka yang Islam dari kecil, dari lahir, dengan yang mungkin Islamnya di usia 60-an, 50-an, tentu amalnya berbeda. Ya. Oleh karena itu kalau misalnya sudah meninggal gimana? Bisa nggak anaknya memperjuangkan? Anaknya memperjuangkan bagaimana Pak? Anaknya serius beramal, kemudian dihadiahkan untuk bapaknya, untuk ibunya, misalnya sedekah atas nama bapak, sedekah atas nama ibu. Insya Allah dengan demikian anak menghadiahkan amal untuk orang tuanya. Terutama kata Nabi SAW adalah menghafalkan Quran. Karena orang yang menghafalkan Al-Quran, maka dia seperti menghadiahkan mahkota kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya sampai heran, "Duh, aku kok punya mahkota seperti ini karena apa?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, "Bi akhdhi waladikal Quran." Karena dulu anakmu rajin menghafal Quran. Ya. Maka Bapak Ibu kalau pengen menghadiahkan mahkota untuk orang tua, mungkin orang tua kita sudah meninggal, aku nggak bisa menghadiahkan ongkos naik haji, aku tidak bisa menghadiahkan umroh untuk orang tuaku, tidak bisa menghadiahkan materi apapun untuk orang tuaku. Hadiahkan yang lebih hebat daripada itu. Berupa apa? Amal soleh dan doa. Sehingga rajin-rajin mendoakan orang tua, rajin-rajin beramal soleh, hadiahkan sebagian amal soleh itu untuk orang tua. Termasuk diantaranya adalah berusaha menghafal Al-Quran. Awis tua ya Pak, sudah tua menghafal Quran bisa nggak? Bisa. Al-Quran bisa dihafalkan di semua usia. Semoga orang tua kita diberi oleh Allah mahkota kemuliaan kelak di yaumul qiyamah. Nggih. Walhamdulillah. Pun cekap. Baik, ini yang terakhir, ada titipan doa untuk kakak yang sedang kanker stadium 4 agar dikuatkan dan diberi kesabaran dalam menjalani ikhtiar pengobatan. Atas nama Ibu Rina Ika Yuniarti binti Mawardi. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk beliau dan memberikan kesembuhan untuk beliau dan umur yang bermanfaat bagi beliau. Demikian semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.